night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Ya, Shalom, selamat malam saudara-saudara yang di Sarum dan juga di tempat masing-masing di ruang Zoom meeting ya. Ya, bertemu kembali malam hari ini. Kita 2 minggu yang lalu hybrid, sekarang kita hybrid lagi ya, puji nama Tuhan. Nah, pada malam hari ini seperti biasanya di Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia itu, khususnya di PDPK, kita ada tema pembinaan dari bidang pembinaan di PDPK itu di minggu keempat ya. Jadi malam hari ini kita akan kembali belajar dari buku Finally Alive, ditulis oleh Bapak John Piper. Finally Alive, kalau diterjemahkan di buku ini, hidup selamanya. Nah, kita sudah masuk ke bab yang bab yang ke-12. Nah, bagian ini itu yang keberapa ini, yang apa sajakah efek dari kelahiran baru? Nah, ini ada empat hal, yaitu iman mengalahkan dunia, itu 2 bulan yang lalu di bulan Februari. Kemudian yang bulan Maret, regenerasi iman kasih dalam urutan demikian. Nah, malam hari ini kemerdekaan dari praktik dosa. Jadi ini adalah hal-hal efek dari kelahiran baru ya. Nah, iman yang pertama itu, iman itu mengalahkan, saya ulang sedikit aja, iman itu mengalahkan dunia ya. Jadi kita sudah sama-sama diingatkan lagi perihal bahwa dengan iman kita kita mengalami kelahiran baru. Melalui kelahiran baru kita dipersatukan, kita kita diberi anugerah dipersatukan bersama dengan Kristus sehingga kita memiliki kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu tidak binasa. Itu kita sama-sama belajar di bulan Februari, iman itu mengalahkan dunia. Dan saudara-saudara, yang bulan Februari, regenerasi, iman, dan kasih itu dalam urutannya demikian. Jadi pada saat kita mengalami kelahiran baru melalui iman kita, dan oleh karena iman kita dan melalui iman kita, maka kita dapat mengasihi sesama kita. Urutannya seperti itu ya. Kelahiran baru oleh karena iman, dan dari iman itu, oleh karena iman itu kita dapat mengasihi sesama kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mengalami kelahiran baru ya, dan sudah ditebus, kita memiliki hidup yang kekal, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun bagaimana dengan adanya potensi dosa atau bakat dosa? Jadi manusia itu punya potensi, punya bakatnya. Biasanya bakat tuh yang bagus-bagus, cuman ini ada bakat nih ya. Kelahiran baru itu bukan berarti manusia itu terlepas dari dosa ya, tapi ada bakat berdosa. Di satu sisi kita sudah lahir baru, di sisinya yang satunya lagi ada dosa yang mengintai kita. Nah, malam hari ini sama-sama kita belajar dari buku ini tentang kemerdekaan dari praktik dosa. Kita masuk yang pertama, yaitu kita akan baca sama-sama dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 ya, dari kata semuanya itu. Mari sama-sama kita baca 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kitab Yohanes itu, kitab 1 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Kitab ini ditulis untuk
untuk kita di dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari ya. Bagaimana cara praktis kita untuk menghadapi pergumulan hidup sehari-hari. Nah, Yohanes ingin di dalam kitab ini dia mengatakan bahwa semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes ingin kita setiap saat tahu bahwa kita yakin akan kehidupan spiritual yang baru yang tidak binasa pada saat kita mengalami kelahiran baru. Yohanes ingin bahwa secara rohani kita memiliki hidup yang kekal yang tidak akan binasa. Dan Yohanes juga ingin supaya kita yakin akan penghakiman, bahwa ada penghakiman, tapi penghakiman kita itu telah terjadi ketika Yesus dihakimi ganti kita ya. Ini yang melalui buku ini. Melalui buku ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 itu saya garis bawahi kata tahu. Jadi Yohanes ingin supaya kita tahu dengan yakin bahwa penghakiman karena dosa-dosa kita itu sudah dibayar, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dihakimi ganti kita. Kemudian kita yakin akan kematian, bahwa ada kematian, upah dosa adalah maut. Tetapi kematian kita juga telah terjadi ketika Tuhan Yesus mati ganti kita. Ini yang perlu kita yakini dulu ya. Karena apa? Nah, di buku ini bilang karena dalam kehidupan kita akan ada ajaran-ajaran sesat. Akan ada nabi-nabi palsu yang akan sebegitu indahnya kita terlena sehingga ketiga hal ini kita jadi lupa, kita jadi gak yakin gitu ya, udah gak yakin lagi akan kehidupan kekal, akan dosa sehingga kita dihakimi, akan dosa sehingga kita jadi mati kekal. Nah, jadi ingat bahwa kita memiliki hidup yang kekal yang tidak akan binasa, dan juga penghakiman kita sudah terjadi pada saat Yesus dihakimi ganti kita, dan kematian kita juga sudah terjadi ketika Yesus mati ganti kita. Baiklah. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat bagaimana dengan adanya ajaran oleh nabi-nabi palsu. Ini sudah dikatakan oleh Rasul Yohanes. Jadi sejak dulu sampai dengan sekarang, bahkan sekarang itu lebih lebih dibungkus lebih indah lagi, lebih cepat lagi didengar, didapatkan oleh karena kita bisa dapat di YouTube, kita bisa dengar di YouTube ajaran-ajaran itu gitu ya. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 Rasul Yohanes mengingatkan, saya minta tolong ada yang bisa bacakan di depan. Dari Broket, nah pas pegang mic-nya. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, terima kasih Broket. Jadi di sini jelas ya bahwa setiap roh yang berasal dari Allah, dia mengakui adanya Kristus. Ya. Tapi sebaliknya, yang tidak mengaku maka itu tidak berasal dari Allah. Nah, di buku ini dikasih tahu beberapa ajaran dari nabi palsu. Yang pertama, ajaran itu tampak baik, dapat menumbuhkan keyakinan. Ini kadang-kadang kita dengerinnya, oh iya ya, benar juga ya, gitu ya. Mula-mula gitu, oh benar juga, kita yakin terus kita ikuti. Ya sekarang kan modelnya tuh kita follow, kita like gitu. Ya, karena
oh cocok, biasanya cocok-cocokin cocok logi ya. Nah, kemudian namun menimbulkan efek sebaliknya. Dan ujung-ujungnya waktu kita ikuti, ini nih di buku ini bilang kata ini jadi bejat, ya, menjadi menjadi tidak baik gitu. Nanti ada lebih jelas lagi di bagian berikutnya, ya. Nah, intinya membuat kita menjadi terombang-ambing akan pengajaran yang sesungguhnya yang dari firman Tuhan, yang dari Alkitab. Karena kadang-kadang kita lebih suka ya mendengarkan itu, ya cocok logi itu. Padahal kita pun bisa mendapatkannya sendiri dari pembacaan firman Tuhan gitu ya. Nah, ini ajaran nabi-nabi palsu. Ajarannya tampak baik, dapat menumbuhkan keyakinan kuat, namun menimbulkan efek sebaliknya. Kemudian yang kedua, ajarannya itu tidak mempercayai adanya kesatuan penuh antara Allah dengan Sang Putra Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia mengajarkan, dibelokkan bahwa Allah itu tidak sama dengan Sang Putra Allah. Padahal kita di Kejadian 1 ayatnya yang ke-6 apa 26 ya. Itu dikatakan bahwa Kristus menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Allah bilang begini, mari kita ciptakan menurut gambar kita. Itu kan berarti bukan Allah, tapi ada 3 pribadi, Allah, Bapa dan Putra, ya, menurut segambar dengan kita. Itu Kejadian 1 ayat 26. Jadi ajaran nabi palsu tidak mempercayai adanya kesatuan penuh antara Allah dengan Sang Putra. Jadi kalau kita dengar atau kita ya sekarang sih lebih cenderung mendengar, orang jarang suka membaca ya karena mendengar sambil di jalan gitu. Nah, itu kalau kita dengar ada hal seperti ini, itu kita perlu waspada ya, nggak usah lagi didengar gitu, karena kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa Allah itu juga adalah Sang Putra Allah. Kemudian yang ketiga, ajaran nabi palsu berusaha memutuskan kaitan antara Kristus sebagai manusia. Jadi ajaran palsu ini tidak mempercayai bahwa Kristus ini adalah manusia gitu ya. Kristus itu karena dia tidak ingin bahwa setiap orang Kristen itu mempercayai Kristus yang sebagai manusia. Kristus itu adalah dalam bahasa Ibrani-nya Mesias, dia adalah juru selamat. Jadi ajaran palsu ini ingin memutarbalikkan supaya kita tidak mempercayai Yesus sebagai manusia yang sudah mati di kayu salib. Ya, ini adalah ketiga yang disebutkan dalam buku ini, ajaran dari nabi-nabi palsu, yaitu ajarannya tampak baik, dapat menumbuhkan keyakinan kuat, namun menimbulkan efek sebaliknya. Kemudian juga tidak mempercaya adanya kesatuan penuh antara Allah dengan Sang Putra Allah, dan berusaha memutuskan kaitan antara Kristus sebagai manusia. Ini beberapa minggu lalu ya. Minggu lalu itu sharing firman Tuhan dari salah satu pengurus Karineke ini. Sharing tentang dia mendengarkan ya di media sosial tentang ajaran nabi palsu yang ingin memutarbalik, yang ingin ya menyatakan bahwa keselamatan itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa, seluruh bangsa, tidak hanya suatu bangsa tertentu. Nah, salah satu ajaran nabi palsu. Kemudian dari buku ini kita belajar, dikatakan bahwa dari 1 Yohanes 3 ayat 7, saya bacakan ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, maka sama seperti Kristus yang ada di dalam kita, apa yang kita lakukan
itu adalah benar. Jangan sampai ada yang orang yang menyesatkan kita tentang kebenaran yang daripada Kristus. Nah, ajaran sesat mengatakan begini, tentu saja dia yang pertama melawan ajaran tentang adanya Kristus yang tadi sudah saya katakan. Kemudian dia memutuskan keterkaitan pribadi Kristus dari tubuh jasmaninya. Ya, jadi Kristus itu tidak datang ke dunia merupakan sebagai Tuhan Yesus gitu ya. Dan kemudian juga memutuskan keberadaan orang Kristen dengan rutinitas hidup jasmaniah. Apakah berbuat kebenaran atau berbuat dosa. Jadi ajaran palsu, ajaran sesat ini mengatakan bahwa kamu udah lahir baru secara rohania, ya sudah, kamu lahir baru. Kalau kamu berbuat dosa atau tidak itu nggak masalah gitu. Jadi dia bilang gini, memutuskan keberadaan orang Kristen dengan rutinitas hidup jasmaniahnya. Apakah berbuat kebenaran atau berbuat dosa, nggak masalah, nggak apa-apa kok. Yang penting kan kamu lahir baru. Jadi kalau kamu berbuat dosa itu nggak masalah. Gitu ya, dia bilang ajaran sesat itu sepertinya melakukan apa aja kan kamu sudah diselamatkan, udah lahir baru. Nah gitu. Kemudian tubuh jasmaniah kita tidak penting, sama dengan Kristus bukan Yesus. Jadi ajaran sesat mengatakan gitu, tubuh jasmaniah nggak penting, kamu ya itu tadi ya, kamu berbuat sesuka kamu, berbuat dosa nggak penting. Sama seperti Kristus Mesias itu bukan Yesus yang datang disalibkan. Itu ajaran sesat mengajarkan seperti itu. Dan sehingga tujuannya adalah menciptakan moralitas yang rusak. Jadi secara rohani lahir baru, tapi secara jasmani dia rusak gitu ya. Tujuannya seperti itu. Tujuannya adalah supaya anak-anak Tuhan menjadi rusak. Nah, kemudian dari buku ini kita sama-sama belajar ada jalan keluar yang diberikan untuk menghadapi nabi-nabi palsu ini, ajaran sesat ini ya. Yang pertama ada 3 respon terkait dengan ajaran sesat. Yang pertama menegaskan bahwa Kristus Yesus di dalam tubuh jasmaniah adalah satu kesatuan karakter dan identitas untuk selamanya. Ya. Jadi Kristus itu adalah Tuhan Yesus, satu kesatuan karakter dan identitas untuk selamanya. Karena apa? Karena Allah belum pernah dan takkan pernah menghina keberadaan jasmaniah yang telah diciptakannya sendiri. Jadi nggak mungkin Allah menciptakan kita, apalagi Allah mengirimkan Yesus Kristus itu dan menghina karyanya tuh nggak mungkin ya. Kita diciptakan segambar dengan Allah terus Allah hina-hina, itu ya nggak mungkin ya. Ini udah jadi ingat ya Bapak Ibu saudara-saudara, waktu kita mendengarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Yesus dan bukan kesatuan tubuh, itu nggak mungkin karena Allah lah yang menjadikan itu. Dia tidak akan meniadakan atau tidak akan menghina, kalau di buku itu dibilangnya menghina atau menganulir gitu, nggak ada gitu ya, nggak mungkin ya. Kita pun yang Tuhan ciptakan itu Tuhan begitu hargai, begitu kasihi ya, apalagi Kristus Yesus anak tunggalnya ya. Ini yang pertama, respon yang pertama. Kemudian respon yang kedua, menegaskan keberadaan rohania harus dikonfirmasikan oleh perbuatan jasmania ya. Jadi kita di dalam tubuh yang kita ini yang sudah lahir baru, sebagai seorang yang lahir baru secara rohani, itu dilihat orang kan kelihatan ya, Weni gitu sudah lahir baru melalui jasmaninya, melalui kehadirannya, perbuatannya, hidupnya gitu. Kalau cuma rohnya aja, rohnya lahir baru, nggak kelihatan bahwa dia tuh udah lahir baru. Ini di mana gitu ya, nggak kelihatan. Rohnya juga nggak kelihatan. Jadi apa perbuatan dari
efek dari lahir barunya itu, ya gitu ya. Jadi keberadaan rohania harus dikonfirmasikan oleh perbuatan jasmania. Minta tolong bacakan 1 Yohanes 2 ayat 29. Bang Iner boleh tolong bacakan 1 Yohanes 2 ayat 29. Satu Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi setiap orang yang mengerjakan kebenaran lahir daripada Allah, daripada Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu, tubuh jasmania itu penting, ya, harus dilihat kehidupannya bahwa dia sudah lahir baru. Kemudian ini dikatakan perbuatan merupakan konfirmasi dari keberadaan jasmania. Kemudian melakukan kebenaran merupakan bukti sekaligus konfirmasi dari kelahiran baru, atau kelahiran baru tidak dapat berdamai dengan pola perilaku dosa, ya. Jadi sebaliknya, berarti kelahiran baru itu tidak berdamai dengan perilaku. Pola berarti ada pola, ya, ada yang menjadi kebiasaan dosa. Kemudian lahir baru mutlak mengubah cara hidup yang berdosa. Karena ketika kita dilahirkan kembali, benih Allah tinggal di dalam kita. Nah, waktu kita lahir baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, benih Allah ini tinggal di dalam kita. Luar biasa. Tubuh ini berjalan kemana-mana, ini ada benih Allah. Benih itu adalah Roh Kudus, firman Allah, Allah atau ketiganya. Jadi tidak main-main kita berjalan. Jadi tubuh jasmani ini isinya adalah Roh Kudus, firman Allah, dan Allah, benih Allah, ya. Nah, sehingga betapa nyata hubungan antara kelahiran baru dengan rutinitas hidup jasmania kita yang berubah menjadi taat. Jadi kelahiran baru merubah kita menjadi taat. Nah, kalau kita tidak taat, jadi kita ingat-ingat kita sudah lahir baru atau belum, gitu ya. Taat berdoa, taat membaca firman Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Ada salah satu pembicara beberapa tahun yang lalu, saya ingat ya, janji Tuhan digenapi, amin. Ya, jadi Tuhan digenapi, amin. Tapi firman Tuhan jangan lupa, jangan ingat-ingatnya janji Tuhan aja, ingat juga perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan mau kita juga melakukan perintahnya. Baik, nah yang ketiga, ya, respon yang ketiga di dalam menghadapi ajaran sesat, yaitu yang ketiga yaitu menegaskan tidak ada orang Kristen yang hidupnya kebal dari dosa. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lahir baru, dosa itu sudah mengintip. Tidak ada orang Kristen yang hidupnya kebal dari dosa. Jadi kalau ada ajaran sesat yang menjerumuskan kita, menakut-nakuti kita tentang dosa, Tuhan tahu kok, ya, kita berdosa. Saya bacakan ya 1 Yohanes, saya minta tolong Embo bacakan yang ada di itu dua-duanya ya Embo, ya, Embo Alan. Baik, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara
kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, terima kasih Embo. Nah, di sini katakan 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita nggak berdosa, ngapain Tuhan Yesus disalib? Ya, nggak perlu lagi dong Tuhan Yesus disalib, kalau saya nggak berdosa. Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus tahu suatu kali Weni akan berdosa, anak cucu Weni berdosa. Makanya Tuhan Yesus disalib supaya Weni mengalami kelahiran baru, mengalami kehidupan kekal. Supaya Weni dan teman-teman Weni di PDPK mengalami kelahiran baru dan mengalami kehidupan kekal. Jadi di sini nggak mungkin kita bilang bahwa kita nih hidupnya udah benar, ya. Bahwa kamu udah lahir baru secara rohani, ya udah itu aja. Secara jasmani kamu mau kemana kek, mau ngapain, nggak masalah, enggak gitu ya. Kita tetap adalah berdosa. Kalau kita bilang kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, karena itulah Tuhan disalibkan bagi kita. Kemudian dikatakan juga 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ini dia. Tuhan Yesus disalib, dia tahu bahwa kita akan berdosa. Kalau kita berdosa, ada Allah memberikan kita sang pengantara pada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adil. Jadi orang Kristen itu hidupnya tidak kebal dari dosa. Nah, di sini dikatakan Anda pasti belum dilahirkan kembali. Jadi kalau kita berdosa, kemungkinan koreksi dulu udah lahir baru atau belum, gitu ya. Mungkin dia belum lahir baru. Nah, ini juga ini bahas di yang bulan Februari ya. Belum sungguh-sungguh lahir baru, sehingga dia masih ada tidak peka terhadap dosa. Ya, jadi pastikan dulu nih sudah lahir baru, walaupun orang Kristen tidak kebal dari dosa. Kemudian berikutnya, jika Anda telah lahir baru berbuat dosa, kemudian Anda berbuat dosa, hanya orang yang telah lahir baru yang memiliki pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita berdosa, kita bersyukur kalau kita telah lahir baru, Allah memberikan kita pengantara, pembela kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu sudah bayar, ya, sehingga kita diperdamaikan, bisa menghadap kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, mengakui dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus. Kemudian ada dosa, di sini dikatakan ada dosa yang tidak langsung mendatangkan maut. Itu sebabnya ada orang yang telah lahir baru masih terikat kepada dosa tertentu. Nah, jadi ya kita tahu ada dosa yang nggak langsung mati gitu ya. Kalau dosa langsung mati ya semua manusia udah nggak ada, kita orang udah sepi gitu ya, udah mati nih semuanya. Nah, tapi kita bersyukur nggak langsung mati, ada kesempatan ya, atau untuk boleh mengakui dosa, mohon ampun gitu. Tapi kasihannya ini adalah dosa itu adalah dosa yang terikat gitu ya, masih ya nggak ada penghuninya lagi ya. Habis. Nah, jadi ini, nah dosa itu, dosa-dosa tertentu yang masih terikat, ya, aduh banyak ya. Makanya nggak mungkin kalau nggak mungkin kalau manusia itu orang lahir baru itu kebal dari dosa. Dosa yang terikat tuh banyak sekali. Kebiasaan kita malas. Nah, misalnya malas baca firman Tuhan, udah bangun pagi jam 5, tapi yang di scroll, yang dibuka baca WhatsApp dulu, baca yang lain dulu gitu. Gitu ya. Tiba-tiba ngelihat, oh Tuhan, udah 10 menit berlalu. Oh my God. Seperti itu ya, salah satunya. Atau banyak lah ya,
atau suka bergosip, aduh menceritakan orang karena lebih enak gitu ya. Lebih seru gitu, lebih seru kita menceritakan orang lain. Itu juga bahaya. Kadang-kadang aduh jangan deh ya. Karena gini, kadang-kadang tuh saya juga waktu menyiapkan ini saya diingatkan kalau tentang bergosip ini, lebih banyak bergosip atau lebih banyak menceritakan Kristus kepada orang lain ini. Oh ya Tuhan, ampun deh ya. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi waktu kita bergosip ingat-ingat ya hari ini sudah menceritakan Kristus atau belum ya, jadi jangan bergosip gitu ya. Lebih baik gitu ininya, obatnya, resepnya gitu. Nah ini dia ya, dosa terikat. Tuh ingat. Masih ada dosa terikat nggak ya? Pasti ada ya. Ya akui itu. Nah masalahnya seperti ini nih, masalahnya ini nih dikatakan. Banyak ya, banyak banget. Banyak sekali ya kita. Biarlah Roh Kudus memimpin kita sehingga kita bisa keluar dari itu. Bisa keluar, teman-teman bisa keluar kok dari dosa terikat itu. Karena kita dibantu oleh Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Nah masalahnya adalah dikatakan gini. Hati manusia dapat menjadi sedemikian keras akibat dosa, sehingga hasrat untuk bertobat pun adalah suatu kepalsuan. Dia bertobat tapi dia bikin lagi pura-pura bertobat gitu ya. Maksudnya gini, kelihatan aja gini bertobatnya kelihatan teman-teman tapi nggak kelihatan orang lain gitu ya, biar kelihatan tapi nggak kelihatan kita tetap melakukannya. Aduh gitu yang ngeri. Jadi karena akibat dosa kita sudah terbiasa. Suka bukan terbiasa ya, udahlah udah biasa aja gitu, aduh. Nah kita akan lihat bagian itu nanti ya, sehingga hati kita pun menjadi keras. Jadi pengakuan itu menjadi suatu kepalsuan. Nah ini balik lagi, kita sudah sungguh-sungguh lahir baru atau belum? Jadi gitu ya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, buku ini masuk ke bagian memberikan jalan keluar, yaitu bagian berikutnya ya. Melalui buku ini dikatakan seperti ini, mengatasi dosa terikat kita, yaitu kemerdekaan dari praktik dosa. Ini yang bab yang kita bahas ya, bagian yang kita bahas. Jadi mengatasi dosa terikat kita, gitu ya. Yang pertama, keluar dari kerangka berpikir, menyesuaikan diri dengan pola tingkah laku, tidak kritis atau menjadi terbiasa akan dosanya. Nah ini dia. Jadi keluar dari kerangka berpikir, dia melakukan itu dia nggak sadar karena udah tingkah lakunya dia, udah sehari-hari nggak sadar. Sehingga dia tidak kritis lagi dan menjadi terbiasa akan dosanya. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ingat itu. Jadi kalau ada suatu dosa yang terikat, yang jadi kebiasaan, menjadi pola kita, jadi bakat kita gitu ya. Jangan sampai kita jadi tidak kritis. Ini saya ingat bagian dari orang yang yang sudah polanya, tingkah lakunya tuh udah seperti itu gitu, nggak sadar kalau dia berbuat salah itu. Kisah dari Sakeus. Sakeus itu ada di Lukas ya, ada di Lukas. Nah, Sakeus itu kan dia pemungut cukai. Wah, dia seneng dong pemungut cukai, uangnya banyak ya, duduk di dalam di dalam pemerintahan atau di dalam posisi yang buat dia kaya lah ya. Dia nggak ngerasa bahwa uang yang dia ambil itu dari orang-orang itu menyusahkan orang-orang. Udah biasa aja, orang udah biasa susah, biarin aja, dia pikir gitu. Yang penting saya kaya gitu ya. Ini ya salah satu contohnya, mungkin ada beberapa contoh di Alkitab yang kita ingat bahwa udah terbiasa nih dia dengan dosa. Pola pikirnya udah seperti itu, dia nggak sadar akan dosanya dia. Nah ya, tapi Tuhan panggil dia. Nah biasanya itu selalu inisiatif itu selalu datangnya dari Allah pertama-tama. Ya, dengan kejadian yang kita tahu, akhirnya Sakeus dipanggil. Nah, Sakeus bertobat. Sakeus bertobat, dia membayarkan, waktu dia bertobat dia membayarkan 4 kali lipat. Dia mengakui dosanya. Oh iya ya, dia sadar. Ya, contoh yang sadar gitu ya. Udah jangan sampai kita nggak sadar gitu ya dengan pola tingkah laku dosa. Ini Sakeus nggak sengaja dia nonton, tapi Tuhan sudah merencanakan
dia untuk mengalami kelahiran baru. Nah, di sini dikatakan bahwa melalui kelahiran baru orang akan mengalami perubahan. 1 Yohanes 3 ayat 9, yang ini yang ayat firman Tuhannya, perubahan oleh Roh Kudus sehingga tersadar akan dosanya dan mencari Sang Pembelanya untuk menerima belas kasihan, pengampunan dan dibenarkan, dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dan mensucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi melalui kelahiran baru, orang akan mengalami perubahan dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini dapat dilakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus, sehingga tersadar akan dosanya dan mencari Sang Pembelanya. Ini yang terjadi juga dalam cerita Alkitab dalam Sakeus. Dia akhirnya sungguh-sungguh bertobat, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi kalau dia sudah bertobat? Hubungannya dibaharui, dipulihkan, ada sukacita, dan dia benci, tidak suka atau benci terhadap dosa. Ya, kalau dia sudah mengalami kelahiran baru, dia mengalami keluar dari pola tingkah laku dosa yang terikat gitu, yang suka dilakukan, yang polanya dia ya yang sering dilakukan, maka hubungannya itu kita praktekkan ya, maka hubungannya itu akan diperbaharui, dipulihkan, ada sukacita, dan dia menjadi benci akan dosa terikatnya itu. Ya. Kemudian yang kedua, keluar dari keputusasaan, mengatasi dosa terikat atau kemerdekaan dari praktek dosa, yaitu keluar dari keputusasaan. Hati nurani menghakimi diri sendiri. Putus asa berarti hati nurani menghakimi diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Lagi-lagi Yohanes mengatakan bahwa kamu jangan berbuat dosa, tapi kalau kamu berbuat dosa ada sang pengantara. Kalau di bukunya bahasa Inggris ada advice ya, pembela, ada pembela. Jadi kayak kalau kita di ruang sidang ada pembelanya nih, ada pembelanya yaitu Yesus Kristus yang adil. Iya. Nah ini dari ini nih ya, hati nurani ini kadang-kadang kita kan hati nurani kita udah ini nih ya, ajaran salah satu ajaran udah kamu berdosa aja. Terus akhirnya kita ya hidup di dalam dosa gitu, udah nggak layak, ngapain lagi gitu, nggak mau berdosa, nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa. Nah ini contoh ini dalam Alkitab banyak juga ya, Bapak Ibu Saudara. Yang saya ingat itu mengenai perempuan Samaria. Dia tuh udah tahu nih ya dia berdosa. Dia bertemu Yesus, lagi-lagi inisiatif dari Tuhan Yesus, minta air kan dari perempuan itu. Atau perempuan yang melakukan zina kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus dia yang mau lemparin batu itu ya. Ya, dia itu kan berdosa. Dia juga udah menghakimi diri sendiri, udahlah. Di hadapan Tuhan Yesus juga dia udah diem aja. Udahlah saya bakalan mati dilemparin batu, saya berdosa gitu ya. Nah, ini diminta, ini ada contoh-contoh dalam Alkitab, ada beberapa lagi ya, mungkin nanti teman-teman lebih tahu. Keluar dari keputusasaan, bahwa jangan sampai itu menjadi ininya kita, menjadi hidup di dalam kita, bahwa kita menjadi putus asa. Ya, ingat bahwa ada pembela kita dari 1 Yohanes 2 ayat 1 ini, Tuhan Yesus yang akan membela kita di hadapan Bapa. Kita keluar dari keputusasaan. Kemudian melalui kelahiran baru, orang akan mengalami 1 Yohanes 2 ayat 1, yang oleh sang pembela akan menariknya keluar dari keputusasaan. Jadi Tuhan Yesus lagi ya, inisiatif itu selalu datang dari Tuhan Yesus yang akan menarik kita keluar dari keputusasaan. Kemudian cara untuk mengatasi dosa terikat kita atau merdeka dari praktek dosa, yaitu kuasa penebusan.
lahir baru memampukan kita untuk mendengar dan taat menghidupi firman Tuhan. Ya, amin. Jadi melalui kuasa penubusan, kita yang sudah lahir baru, kita akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Hanya orang yang lahir baru bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, makanya firman itu hidup. Kalau kita baca, kita mendengar tuh, nggak bukan audible, tapi Tuhan berbicara kepada kita, mendengar dan bahkan taat menghidupi firman Tuhan. Ya, itu indah banget, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lahir baru, kita baca Alkitab. Misalnya nih ya, berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, itu ceritanya sama, tapi pengertiannya selalu baru. Oleh karena firman itu, mendengar akan firman Tuhan, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu yang memberitahukannya kepada kita. Nah, bahkan memampukan kita untuk taat menghidupi firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sadar akan dosa yang mengintai, namun bersukacita karena janji Sang Pembela, yaitu Yesus Kristus, dan pembawa damai, yaitu Roh Kudus yang Allah berikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketiga hal kita sebagai anak-anak orang Kristen yang sudah lahir baru untuk boleh merdeka dari praktik dosa. Ingat bahwa hidup kekal itu, kelahiran kita memiliki hidup kekal itu tidak akan berubah, tidak akan hilang. Ya, waktu kita hidup kekal, kita mengalami kehidupan baru di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa kita akan berdosa, dari 1 Yohanes tadi itu ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi dalam pertolongan Roh Kudus mengingatkan kita untuk jangan berbuat dosa lagi. Apalagi dosa yang sudah terikat, yang polanya sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian juga diajarkan supaya kita keluar dari keputusasaan. Gak bisa Tuhan, saya gak bisa, saya selalu berdosa. Bisa, karena ada Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan diri sendiri memang gak bisa. Tapi kita datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan Yesus yang diwakili Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Itulah yang memampukan kita keluar dari keputusasaan. Dan ada kuasa penebusan yang membuat kita, iman kita bertumbuh, berakar kuat di dalam firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. So I scream in